Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam cerita sekolah minggu untuk anak-anak pada pagi hari ini. Semua anak-anak sehat, semua anak-anak diberkati. Mari kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan siap melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kisah sebuah gelang rusak dan separuh botol parfum bekas. Jika biasanya cerita yang saya ceritakan selalu ditujukan untuk anak-anak, maka kali ini cerita saya lebih ditujukan kepada orang tua dan rekan-rekan guru, baik guru sekolah minggu maupun guru di sekolah. Meski demikian, tentu anak-anak juga bisa belajar dari kisah ini. Kali ini kita akan belajar tentang apresiasi. Kata apresiasi mungkin tidak asing di telinga kita. Ya, kata apresiasi yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari kata bahasa Inggris appreciation yang berarti menentukan atau memberikan harga, set a price atau a price. Secara singkat, apresiasi berarti memberikan penghargaan terhadap atau menilai seseorang secara positif. Apresiasi pun mempunyai kekuatan positif. Bahkan dunia profesional sudah mengakui apa yang dinamakan power of appreciation. Seperti apakah dampak dari apresiasi? Mari kita ikuti bersama kisah berikut ini. Ini kisah seorang guru bernama Bu Thompson. Seperti kebanyakan pengajar lain, saat hari pertama ia berdiri depan kelas 5, ia mengatakan kepada murid-muridnya betapa ia mencintai mereka semua. Sementara itu di barisan depan, duduk melorot di kursinya, seorang anak bernama Teddy Stoddard. Bu Thompson sudah mengawasi Teddy sejak setahun lalu, dan ia memperhatikan kalau anak itu tidak pernah bermain dengan anak-anak yang lain karena bajunya tidak rapi dan kelihatan seperti tidak pernah mandi. Namun ketika membaca laporan guru-guru sebelumnya tentang Teddy, ia terkejut. Guru kelas 1 Teddy menulis, Teddy adalah anak pintar, supel, pekerjaannya rapi dan sifatnya baik. Ia selalu membawa kegembiraan di sekitarnya. Guru kelas 2 menulis, Teddy adalah murid yang sempurna, disukai seluruh temannya. Tetapi ia sedih karena ibunya memiliki penyakit serius dan kehidupan keluarganya pastilah sulit. Guru kelas 3-nya menulis, kematian ibunya ternyata sulit bagi Teddy. Ia mencoba melakukan yang terbaik, tetapi ayahnya sepertinya cuek dan kehidupan di rumahnya mulai mempengaruhinya. Guru kelas 4 Teddy menulis, Teddy menarik diri dan sepertinya tidak tertarik lagi untuk bersekolah. Ia tidak punya banyak teman dan terkadang tidur di kelas. Setelah itu, Bu Thompson menyadari apa yang terjadi dan ia merasa malu terhadap dirinya sendiri. Ia merasa tidak enak ketika ia meminta murid-murid membawa dia Natal. Semuanya dibungkus dengan pita cantik dan kertas warna-warni, kecuali pemberian Teddy. Ia hanya membungkus hadiah dengan kertas coklat bekas belanjaan. Apakah isinya? Ketika ia membukanya, ternyata isinya hanyalah gelang manik-manik dengan beberapa batu yang sudah copot dan sebuah botol berisi parfum yang tinggal separuh penuh. Kontan seluruh kelas mentertawakan hadiah Teddy, sementara Teddy hanya menutup wajah dengan lengannya di kursi. Apa yang dilakukan Bu Thompson? Di hadapan semua murid ia berkata, "Terima kasih Teddy. Ini adalah pemberian yang terbaik yang pernah ibu terima." Tidak hanya itu, ia memakai gelang itu di lengannya dan menyemprotkan sedikit parfum di pergelangan tangannya. Bu Thompson terkejut ketika ternyata Teddy menunggunya sepulang sekolah hanya untuk berkata, "Bu Thompson, hari ini wangi Anda seperti ibu saya dulu." Juga ibu memakai gelang ibu. Setelah itu ia menangis di pelukan Ibu Thompson selama 1 jam. Sejak itu Bu Thompson mulai memberi perhatian khusus kepada Teddy. Ia sering memujinya untuk hal-hal kecil, memberinya kesempatan menjawab pertanyaan, memberinya tempat kerja di kelompoknya, dan ia juga memberi perhatian khusus. Sejak itu Teddy menjadi semakin rajin. Ia bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan memiliki kemampuan yang semakin baik dibanding teman-temannya. Pada akhir tahun, Teddy menjadi anak terpandai di kelas. Meskipun Bu Thompson mencintai semua anak-anaknya,
Teddy selalu menjadi anak kesayangannya. Setahun kemudian, ia menemukan catatan kecil di bawah pintu kelas dari Teddy yang mengatakan ia adalah guru terbaik yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya. 6 tahun berlalu sejak ia mendapat catatan dari Teddy. Bu Thompson menerima surat lagi dari Teddy. Ia telah lulus SLTA, ranking ketiga di kelasnya, dan Teddy mengatakan bahwa ia tetap guru terbaik yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya. 6 tahun setelah itu, ia menerima surat lain bahwa Teddy akan segera lulus dari akademi dengan penghargaan tertinggi. Ia meyakinkan Ibu Thompson bahwa ia tetap guru yang paling ia sukai dan paling baik yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya. Kemudian 4 tahun berlalu dan surat lain datang. Kali ini Teddy menjelaskan, setelah meraih gelar sarjananya, ia memutuskan untuk studi lanjut. Dalam suratnya, lagi-lagi Teddy berkata bahwa ia tetap guru yang disukainya. Surat itu ditandatangani atas nama Theodore F. Stoddard, MD, Doctor of Medicine, adalah gelar akademik tertinggi untuk ahli bedah dan dokter. Cerita belum berakhir. Surat lain kembali datang. Teddy bercerita, ia bertemu dengan seorang gadis dan ia akan menikahinya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu dan ia berharap Bu Thompson bersedia datang ke pernikahannya dan menjadi walinya, duduk di kursi seperti biasa disediakan untuk ibu pengantin pria. Tentu saja Bu Thompson bersedia melakukannya. Di hari bahagia itu, Ibu Thompson mengenakan gelang pemberian Teddy dulu. Ia juga memakai parfum Ibu Teddy. Mereka berpelukan dan Teddy, kini Dr. Stoddard, berbisik ke telinga Ibu Thompson, "Terima kasih Ibu Thompson telah mempercayai saya. Terima kasih telah membuat saya merasa penting dan memperlihatkan bahwa saya dapat membuat perbedaan." Bu Thompson dengan air mata berlinang berbisik kembali, "Teddy, kamulah yang telah mengajari saya untuk membuat perbedaan. Saya benar-benar tidak tahu caranya bagaimana mengajarmu sampai bertemu denganmu." Cerita ini bagus bukan? Karena itu bagi orang tua dan guru-guru, hargailah setiap anak-anak kita, anak-anak didik kita. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia anak, saya mengingatkan bahwa anak-anak perlu diapresiasi. Plato, seorang ahli pendidikan Yunani kuno berkata, "Jangan mematahkan semangat seseorang yang membuat kemajuan, tidak peduli sekecil apapun." Hilangkan kebiasaan labeling atau memberi label pada anak, si bodoh, si malas, bahkan berkata kamu tidak becus, kamu tidak bisa apa-apa. Jangan pernah menyalahkan anak. Kemudian akan betul-betul anak akan melakukan kesalahan seperti itu karena kita terus melakukannya. Berikanlah pujian jika anak melakukan tugas dengan baik atau membantu kita meskipun terlihat begitu sepele. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Bagi anak-anak, hargailah orang-orang yang kita kasihi, juga hargailah teman-teman kita. Apresiasi adalah bagian dari kasih, sebagaimana perintah Tuhan. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Adalah penting pula untuk membangun lingkungan yang apresiatif, yang saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana Paulus menuliskan di dalam Roma 12 ayat 10, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diambil dari majalah Berita GKMI Februari 2018.